Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tempat terberat melakukan perjalanan di atas muka bumi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah masjid, bukan Menara Eiffel, ya, bukan kota-kota lainnya, tapi masjid. Maka Rasul sampaikan di waktu pagi ini, di waktu subuh ini, seandainya umatku tahu kebaikan, pahala mereka yang berjamaah di waktu subuh, apa yang disampaikan Rasul? Niscaya mereka akan mendatanginya walau dalam kondisi merangkak masjid. Maka pagi ini kita sudah bersyukur setelah kita terbangun melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, Allah pertemukan juga kita dengan kebaikan yang utama, yaitu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat satu-satunya yang diamnya kita Pak, muhasabahnya kita, duduknya kita, itu sudah mendapatkan kebaikan. Namanya i'tikaf. Ada orang datang malam-malam masuk ke dalam masjid, yang lain tadarus baca Quran, yang lain ada yang sholat sunnah, dia duduk saja, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya di dalam masjid dengan dia i'tikaf, maka sudah mendapat kebaikan. Maka Rasul sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tempat yang paling dicintai di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid, dan tempat yang kemudian paling dibenci di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah aswaq, suq, pasar. Di dalamnya ada orang menipu, mengurangi timbangan atau menambahkan timbangan. Kok bisa menambahkan timbangan? Pelanggan yang minta tambahin dikit, cobain dulu ya, nambahin timbangan. Pedagangnya ngurangin timbangan, pelanggannya nambahin timbangan. Paling dibenci dari muka bumi tempat adalah suq atau pasar. Maka pagi hari ini kembali kita bahagia karena dikumpulkan di masjid. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah bab ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Bab yang kita bahas pagi hari ini kemarin sudah membahas tentang wudu, tayamum, ya, bagaimana kita thaharah, membersihkan diri kita. Dan dalam kitab Al-Adhkar ini dilanjutkan setelah tayamum dan wudu, yaitu bab ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid, yaitu satu bab yang membahas apa yang kita baca apabila kita menuju ke rumah Allah, tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya masjid. Apa yang diucapkan? Pasti semuanya berjalan ke sini. Rasul walaupun kamarnya itu berdekatan dengan masjid, tapi ia menghadap, tawajjah ila masjid. Orang yang sudah wudu, maka dia mau masuk masjid, tawajjah ila masjid. Makanya tempat-tempat wudu kalau di masjid-masjid jami' biasanya tidak menempel. Tidak menempel itu apa ya? Tidak menyatu bangunannya dengan masjid, kecuali midha'ah, kecuali tempat wudu banyak yang nyambung ke tempat wudu. Tapi kalau bab yang disebut adalah al-khala, MCK-nya itu, WC-nya itu nggak nyambung, dia terpisah. Nah, kalau kita lagi umroh atau haji, dia dalam perjalanan berhenti kita di tengah jalan itu untuk melaksanakan sholat, itu masjidnya nggak sebagus-bagus ini, tapi pasti dia terpisah tuh tempat kamar mandinya tuh.
sehingga memerlukan kita sepatu atau sendal untuk berpindah. Karena prinsipnya sesuatu yang najis tadi, buang air kecil, buang air besar, tidak boleh bersambung, nempel satu bangunan, yaitu dengan masjid. Apalagi bangunan misalnya seperti kota ini, kemudian diambil seperempat bagiannya misalnya, di sininya toilet, walaupun kemudian bisa ada pintu. Nah, itu jangan dilakukan. Maka dalam perjalanannya, dalam menghadapnya, orang yang dari tempat wudu, dari WC, itu ada bacaan yang diucapkan. Maka di bab ini dibahas ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Nah, apa yang kita baca? Sekarang kita kalau menuju masjid dari rumah, apa yang kita baca, Pak? Apakah ngerumpi? Di rumah tuh, kemudian ada temennya, nggak nyangka ya, kayaknya kemarin masih sehat, tau-taunya udah mendahului kita. Udah mau depannya masih cakep gitu tuh, bicara orang meninggal. Ya kita nggak tahu namanya umur, tapi dengar-dengar cerita mah waktu diangkat jenazahnya berat. Emang gede, berat. Saya juga kalau diangkat jenazahnya berat, kalau badannya segini ada. Oh itu makanya emang orang-orang banyak utang itu emang agak berat, gara-gara utang. Apalagi saya dengar-dengar dia pinjol, nah, berat udah masalah kita. Tambahan yang banyak. Nah, Rasul mengajarkan dalam kitab Sahih Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu namanya berarti nama aslinya Abdullah, ya, bin Abbas. Paman Rasul namanya namanya Abbas. Anaknya namanya Abdullah. Disebut namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dalam hadis-hadis yang kita baca, kalau disebut Ibnu Abbas itu maka radhiyallahu anhuma, dua orang yang disebut. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Dzakara al-hadis fi tahajjudi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'adzana al-mu'adzin yakni li subhi. Ya. Muazzin azan nih, yakni fi subhi, pada waktu subuh, kayak gini nih, waktu subuh. Fa kharaja ila salati wa huwa yaqul, Rasul kemudian keluar untuk sholat, kemudian dia berkata, dia berdoa, begitu ya. Rasul ketika mau sholat subuh itu keluar dari rumahnya, ada yang dibaca ketika dia sudah keluar dari kamarnya, rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita pelajari ya. Maka kemudian Rasul membaca yang diajarkan dari Rasul, disampaikan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Itu dibaca Rasul. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Udah apa belum, Pak? Masya Allah, cepat ini hafalannya. Kelar udah ngajinya nih kita. Udah apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya. Makanya kalau pas kajian kagak ngantuk dia. Udah baca begitu. Jangan kesindir nih, cuma bercanda. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini nur, bercahaya. Pendek doanya, pendek kalau cuma sampai situ doang. Tapi Rasul lanjutkan, wa fi lisani nuran, dan lisanku juga bercahaya. Waj'al fi sam'i nuran, yang didoa oleh Rasul lagi, as-sam'i nuran, pendengaranku juga bercahaya. Waj'al fi basari
nuran, dan jadikan penglihatanku juga bercahaya. Fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran. Rasul doa tuh, apa yang kemudian kita biasa lakukan itu keluar di waktu subuh. Waj'al min khalfi nuran. Dalam riwayat tambahannya adalah waj'al fi khalfi nuran, jadikan di belakangku cahaya. Wa min amami nuran, di depanku cahaya. Belakang cahaya, depan cahaya. Waj'al min fawqi nuran, di atasku cahaya. Wa fi tahti nuran, dan di bawahku cahaya. A'tini nuran, redaksi yang lengkap ada 9. Dan berikanlah aku cahaya. Kita ulang sedikit bacaan doanya yang disampaikan Rasul. Jadi Rasul ketika keluar dari kamarnya, dari rumahnya menuju masjid, yang dibaca adalah tentang cahaya. Kenapa cahaya? Karena cahaya adalah pembeda, dan cahaya itu namanya Islam. Maka pada akhir zaman itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akan datang satu zaman yaitu akan banyak fitnah, sebagaimana potongan malam yang pekat, begitu bunyinya. Kaqit'il lailatul muslim, gelap banget tuh. Itu kalau fitnah tuh. Yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Itu zamannya ada tuh, ntar tuh. Udah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaikan potongan malam yang pekat. Maka yang dibutuhkan seorang hamba, seorang manusia, kalau udah gelap begitu, kalau kita gelap itu udah nggak bisa melihat, nggak bisa bedain merah sama putih, nggak bisa bedain yang namanya ungu sama hijau, nggak bisa. Kita nggak merapat itu semua. Maka yang dibutuhkan adalah nur, cahaya. Untuk bisa melihat itu, dalam teorinya itu Haytami, optik gitu ya, cahaya yang masuk ke dalam mata kita ini, baru dia bisa membedakan mana hitam, mana putih. Kalau ada kebenaran, nggak bisa ini benar apa salah, maka butuhnya cahaya. Cahaya itu namanya Islam. Hudal linnas, melalui Al-Qur'anul Karim. Maka Rasul mintanya nur, cahaya. Maka ketika keluar dari rumahnya, Rasul sudah mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran. 4 dulu tuh, hafalin. Mau lengkapnya lagi, berarti Rasul mengucapkan wa fi khalfi nuran, di belakangku cahaya, wa fi amami nuran, di depanku cahaya, wa fi fawqi nuran, di atasku cahaya, wa fi tahti nuran, di bawahku juga cahaya. Waj'alni nuran wa a'tini nuran, dan berikan kami ini cahaya. 9 Pak, ini minta Rasul itu. Boleh pakai bahasa Indonesia? Ya boleh. Pakai bahasa Jawa? Boleh juga. Yang kagak boleh bacaan sholat dirubah pakai bahasa Jawa, nggak boleh. Boleh nggak Pak kalau bacaan sholat dirubah pakai bahasa Jawa? Allahu Akbar, yang orang Padang Allah nan gadang, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau baca sholat mah udah mutlak harus bahasa Arab. Tapi kalau doa kita meminta, saya belum hafal nih, pengen ngikutin Rasul pakai bahasa Arab, top. Tapi saya belum hafal, saya pakai bahasa Indonesia aja tuh. Saya ingat waktu ngaji, Rasul minta cahaya. Ya Allah, berikan di hatiku, di lisanku, di pendengaranku, di pandanganku cahayamu ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Orang doa. Ya, jadi kalau bisa nih hafal.
Kalau nggak hafal nggak apa-apa, minimal tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 9 tadi. Sekali lagi ada 9 yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tawajjah, dia menghadap ke masjid atau berangkat ke masjid atau dalam perjalanan ke masjid, minta cahaya Allah Subhanahu Wa Taala atas 9 hal, yaitu pertama dari hatinya, yang kedua adalah meminta untuk lisannya, yang ketiga adalah meminta untuk pendengarannya, yang keempat adalah meminta untuk penglihatannya, yang kelima adalah ia meminta adalah untuk di belakangnya, dan yang keenam adalah untuk di depannya, yang ketujuh adalah untuk di atasnya, kedelapan adalah untuk di bawahnya, dan terakhir Rasul meminta Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikan kepadaku cahaya itu. 9 diminta, 4 tempat, 8 tempat, yang satu terakhir adalah Rasul meminta cahaya. Hadis sahih. Jadi hadis ini bisa diamalkan Ustaz? Bisa. Ya, bisa kita amalkan. Hadis lain dari Ibnu Sunni an Bilal radhiyallahu anhu qala, dari Bilal. Jarang-jarang nih kita dengar hadis dari Bilal. Bilal siapa? Bin Rabah, ya. Bukan orang Arab asli, orangnya hitam legam. Kalau orang Arab asli nggak hitam legam, hidungnya nggak kayak kita, mancungnya cakep, ya. Kalau kita kan mancung rada kedalaman dikit, rada kedorong kalau kita mancungnya, ya. Makanya ngeliat orang Arab tuh cakep ya. Di sini supir taksi aja cakep, ya iya kalau mancung dulu. Dia bilang supir taksi cakep, kita juga cakep-cakep. Supir Transjakarta kita juga cakep-cakep menurut orang Arab, ya. Jadi dibalik-balik tuh. Kalau orang Arab ngeliat orang Indonesia jadi cakep. Makanya di puncak banyak orang kita dinikahin sama orang Arab, cakep-cakep gitu. Karena Rasulullah SAW idza kharaja ila shalah qala, jadi Rasul kalau mau keluar sholat itu mengucapkan, ya, Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu dibaca oleh Rasul juga. Tapi ini dalam kitab yaitu Ibnu Sunni. Bisa diamalkan, bisa, derajatnya hasan. Tapi kalau ditanya Abdurrahman, mana yang kita amalkan? Yang satu sahih, satu hasan, mana yang lebih baik kita amalkan? Yang sahih. Jadi dua-duanya bisa diamalkan, tapi ambil yang sahih, itu lebih baik. Ya, jadi minta sama Allah. Pelajaran pertama kita pada pagi hari ini, perjalanan ke masjid adalah meminta cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu tuh. Jadi mulai besok keluar rumah minta cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obor orang dulu, ya, senter udah mulai zaman sekarang. Sekarang penerangan sudah terang. Terang penerangan di atas muka buminya, iya. Tapi apakah hatinya terang? Apakah pendengarannya terang? Apakah lisannya itu terang? Apakah kemudian penglihatannya itu terang? Itu yang dia minta sama Allah. Ya, itu yang dia minta sama Allah. Kalau fisiknya terang, masjid ini terang apa? Terang fisiknya. Tapi masalah hati belum tentu. Maka minta sama Allah. Sebaik-baiknya pemberi cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hafal nih Pak? Hadisnya langsung hafal ya. Kalau nggak hafal berarti pakai bahasa Indonesia hafal ya. Hafal insya Allah. Besok diamalkan. 3 hari lupa. Sama saya kalau nggak isi pengajian kadang-kadang ibu-ibu itu gitu bawa catatan semua, cakep tuh kalau ngaji tuh rutin mingguan bawa catatan. Minggu lalu kita ngaji apa Bu? Aduh maaf Ustaz, nih bukunya baru lagi. Tiap minggu bukunya baru lagi. Nyatet mah iya. Ditanya kemarin apa lupa. Jadi saya kalau seneng di sini nih,
salah satu yang efektif ini ada rekamannya. Ustadz Ibnu suka ngirimnya itu ada rekamannya. Jadi kalau ditanya sama Ustadz Hamdi, kajian besok apa temanya, saya ngeliat dulu tuh ke YouTube ini, apa ya waktu itu ya? Oh, bab wudu. Lalu saya cek di sini. Selanjutnya bab ke masjid. Kita lupa juga itu. Sebulan sekali ketemunya. Yang sama istri tiap hari ketemu aja suka lupa. Ini istri kita mau bukan ya? Yang benar. Apalagi yang sebulan sekali. Oke ya. Hafal insyaallah ya saudara. Jadi saya bacakan lagi matannya. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran. Boleh kita membacanya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa fi imami nuran wa fi fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Jadi ada 9 yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pelajaran kita hari ini. Yang kedua, bab ma yaqulu 'inda dukhulil masjid wa khuruj min. Ya, kita kaji sampai sini saja dulu. Bab apa yang kita ucapkan ketika masuk ke dalam masjid. Tadi kan jalannya udah, sampai masjidnya udah, atau dari midoah, dari tempat wudhu atau keluar dari kamar mandi sampai menuju masjidnya udah tuh dia baca tuh, minta cahaya Allah. Nah ketika masuk masjid, tempat terbaik tadi di atas muka bumi, apa yang dia ucapkan? Patokan masjid itu yang mana? Lagi umroh, jarak hotel dan masjid 150 meter. Giliran jalan kok jauh banget ini, tak kayaknya bukan 150 meter. Lah orang dia jalannya di pelatarannya aja udah 500 meter. Jadi 150 meter itu sampai mana? Sampai marmer warna putihnya doang tuh di Masjidil Haram tuh, alias pelatarannya. Kalau dari daerah Ajat dekat ke pintu masjid. Daerah Ajat tuh Pak, dekat ke pintu masjid itu yang di belakang kerajaan, itu dekat tuh ke pintu masjid. Kita dapatnya yang di ujung sono, daerah Anjung, Jabal Omar. Pintu masjidnya dari pelataran udah deket kelihatan, alhamdulillah. Giliran jalan nggak nyampe-nyampe. Posisinya di atas. Ustadz kayaknya ini nggak sesuai dengan brosur. Katanya cuma 100 meter. Tapi kok pas jalan ini panjang. Nah, pelataran itu tuh. Yang gede pelatarannya itu tuh. Apalagi kok saya punya teman jalan 150 meter nggak sampai-sampai. Ternyata nyangkut di bab oleh-oleh. Nyari dulu tasbih. Pulang-pulang dari Mekah beli tasbihnya 20, satu aja kagak ada yang dipakai. Tasbih doang 20 tuh. Ya. Orang kita tuh termasuk orang yang disenangi di Mekah dan Madinah ya. Karena senang belanja. Maka nggak usah capek-capek belajar bahasa Arab kalau cuma pengen belanja Pak. Karena orang sono udah jago bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tahu semua Pak kondisi yang ada di Indonesia, orang sono update. Makanya dia suka ngomong Anies 10.000 ya gitu kan. Ganjar 10.000 itu update banget. Prabowo 10.000 hafal semua itu. 3 calon kita itu hafal semua itu. Zamannya yang kemarin Jokowi dan Prabowo hafal sih. Update, seneng, saking senengnya orang Indonesia. Kita udah belajar, nanti kalau nanya berapa harganya apa bahasa Arabnya? Kam. Giliran sampai sono dia bahasa Jawa, ya. Giliran sampai sono dia bahasa Indonesia. Ya. Nyangkut, cuma 100 meter perjalanan ke Masjidil Haram
tapi perjalanan ke Masjidil Haram yang 100 meter waktu tempuhnya 1 jam. Kenapa? Nyangkut di bak oleh-oleh tadi itu. Nah, ketika masuk ke dalam masjid, apa yang kita ucapkan? Keutamaan masjid adalah yang dibatasi oleh nih namanya bangunan ini. Keutamaan. Jadi kalau ditanya kapan kita baca itu doanya, keutamaannya nih yang ditutup oleh bangunan ini, tembok oleh kita. Ya, keutamaannya. Karena kalau pelataran begitu saja, itu sholatnya yang di Masjidil Haram sampai mana? Cuma sampai yang putih-putih doang, apa sampai jalanan? Sampai jalanan. Maka ada batasan yang disebut tahiyatul masjid, sholat tahiyat masjid. Dia harus ngasih batasan. Di Haram, di Nabawi itu harus dibatasi, yang mana syari, yang mana jalan, itu harus ditandai. Maka ketika kita Masjid Nabawi masuk, itu lantainya ditandai berbeda, walaupun masih terbuka, supaya orang tahu kalau dia mau melaksanakan yang namanya sholat sunnah, itu sudah bisa dimulai dari tempat itu, walaupun tidak memiliki keutamaan yang dibatasi dengan tembok tadi. Maka kalau kita sholat kan ada orang yang di beberapa masjid malah masih pakai sater, papan apa namanya, papan pembatas. Padahal sebenarnya fungsinya sudah diganti dengan sajadah itu. Sajadah itu adalah membatasi area sholatnya. Nah, begitu juga dengan bangunan ini. Maka kalau sholat Idul Fitri yang diselenggarakan di halaman, namanya di lapangan, itu nggak boleh Pak, ada sholat yang namanya tahiyat lapangan, nggak ada. Ini kadang-kadang saking solehnya dia datang tuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia datang tuh di lapangan, gelar sajadahnya dulu pakai korannya biasanya biar agak basah. Allah, dia sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyat lapangan. Kagak ada tahiyat lapangan. Pengganti tahiyatul masjid nggak ada. Kalau lagi sholat Id, maka tidak ada sholat sunnah sebelumnya, kecuali dia berada di dalam masjid, dia sholat untuk tahiyatul masjid. Nggak ada. Di UHAMKA itu, di kampus kami ini, itu sholatnya masjidnya di lantai 3 Pak, di gedung FEB itu, tapi sangat terbatas masjidnya itu. Maka kalau sholat Jum'ah, karena dikumpulkan semua, diselenggarakannya ke aula. Khusus sholat Jum'ah pindah ke aula. Jadi di aula digelar karpet begini. Nah, itu udah bukan masjid. Di lantai 2 pindah dari lantai 3 ke lantai 2. Maka ketika datang dia nggak bisa tahiyat aula, itu nggak bisa. Tahiyat masjid waktu dia di lantai 3, dia sholat zuhur, sholat asar sebelum bisa. Tapi tahiyat aula nggak ada. Ya, jadi kalau kita nih bangunan ini yang punya keutamaan, masuk membaca doa. Boleh nggak mulai dari berbeda tadi itu lantainya ditandai yang disebut dengan pelatarannya? Boleh juga. Ya, apa yang diucapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mau dibaca banyak, tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, rawaina an Abi Humaid an Abi Usaid radhiyallahu anhu maqal, ya, Rasul sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik, rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi ini ada sunnahnya yang suka ketinggalan. Yang pertama, memperbanyak sebelum masuk itu membaca sholawat, ya. Tapi bacaan doanya yang diajarkan Rasul, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Buka pintu, Allahumma iftahli abwaba
rahmati. Mulai dari luar dia sudah bisa membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lengkapnya begitu. Saya mau sepotong aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh. Jadi kalau bilang ada nggak perintahnya dari Rasul membaca sholawat, banyak. Satu diantaranya adalah kita sudah masuk area masjid, sudah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fal yusallim ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam summa yaqul. Jadi salam kepada Nabi, baru setelah itu membaca doa. Nah, bacaan doanya disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Itu yang diminta, pintu rahmat. Karena kita sedang menuju rahmat Allah, namanya masjid. Tadi kunut kita minta dan kita baca, ya, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Minta rahmat Allah. Ngucapin salam ketika tadi selesai, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rahmat Allah dan kagak usah dijawab. Ya, sampingnya baca begitu, perlu kita jawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Batal sholatnya nanti ya. Bacanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita juga assalamualaikum warahmatullahi. Minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ini kebiasaan nih, jangan sampai enggak. Perkara kecil tapi ini mendapatkan keutamaan. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau keluar dari masjid, maka dia mengucapkan, ya Allah, kami meminta fadlik. Apa itu fadlik? Karunia. Ya. Kita sering sebut afdol. Apa nih yang lebih afdol, lebih utama? Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan keluar nih, mencari karunia Allah. Ada namanya rizki. Ya, keluar dari masjid, dia mencari karunia Allah bertebaran di atas muka bumi, maka dia meminta. Jadi ketika masuk ke dalam masjid meminta rahmat, ketika dia keluar dari masjid dia meminta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua. Jadi kita hari ini belajar 3 doa: perjalanan ke masjid, masuk ke dalam masjid, dan juga keluar dari masjid. Maka perhatikan adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Sebagai penutup nih, 3 adabnya harus dijaga kalau masuk ke dalam masjid. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian. Itu perintah Allah, bukan dari kita nih. Jadi kalau masuk masjid suruh pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, itu perintah Allah kepada Bani Adam. Jadi pakai baju bagus itu pas kondangan atau pas ke masjid Pak? Dua-duanya. Pawatan juga kondangan kalau mau pakai pakaian bagus. Cuma jangan berlebihan ya. Orang ngambilnya somai 3 kali, masa kagak bagus itu baju. Dijelajahin semua lagi tuh saung-saungnya. Pakai diceritain lagi ke temennya. Di sana juga enak tuh, ada kambing gulingnya. Ya salam, yang kita tuh ya. Panjang bener itu. Lomba-lomba naruh bubuk. Wow. Belum selesai, baksonya di sana enak. Wah, baksonya lagi dia coba. Masukin amplopnya malu, agak pakai nama.
Jadi kalau ngisi 500.000 pakai nama, kalau perlu kartu nama. Giliran 50.000 kagak pakai nama gitu. Nggak usah deh, nggak usah pakai nama. Oh, lu buat tanda kalau kita itu datang, kan ada daftar apa namanya tuh? Daftar hadir. Di beberapa tempat daftar hadir langsung dibuka. Lebih ngeri lagi tuh. Abdurrahman Wahid langsung dibuka. Buka, ngeri itu. Ya. Berbuat baik kita itu balas dengan yang lebih baik. Tapi itu memang perintah, betul. Membalas orang itu dengan yang lebih baik itu perintah. Tapi kadang-kadang akhirnya sampai kita catat, kemudian kita lihat lagi tuh kondangan ke Abdurrahman dulu waktu dia datang ke kita berapa ya? Dicek dulu itu. Ada catatannya. Biasanya ibu tuh begitu tuh. Ya Bu ya? Oh enggak. Di sini enggak ya? Nggak jauh beda ya. Di kampung saya suka begitu, dicatat, akhirnya dilihat, oh dia dulu masuknya 200.000, maka kita harus balikin yang lebih baik 220.000, ya, lebih baik. Jadi masuk ke dalam masjid, pilih bajunya yang bagus. Memang begitu disuruhnya. Ini ada baju bagus belum nih Pak? Kayaknya dari bulan kemarin ini aja bajunya ini. Sama kayak saya. Ya. Pilih baju yang bagus. Pakai wangi-wangian. Tapi ingat, wangi-wangian itu juga jangan berlebihan. Sebagaimana perhiasan. Ini kadang-kadang mohon maaf saya. Ada orang yang senang pakai wangi-wangian. Ingat, semua wangi-wangian tidak semua punya orang selera yang sama terhadap wangi-wangian. Saya pernah Pak, sholat itu terganggu karena wangi-wangian di samping saya itu pernah. Baunya itu nggak tahu. Yang lain mungkin malaikat subuh, dia malaikat isya ya. Baunya itu tajam banget itu. Itu hati-hati Pak. Kita ini senang, ini wanginya enak iya, tapi kalau berlebihan yang di samping kita terganggu. Wong Rasulullah SAW saja melarang kita mendekati sholat dengan yang namanya makan bawang, ya. Karena potensi makan bawang itu juga menimbulkan yang namanya gangguan di sekitarnya, apalagi pete dan jengkol, begitu ya. Hadisnya nggak ada pete sama jengkol, tapi itu kan sesuatu yang mengganggu juga. Nah, wangi-wangian pun demikian. Ya, bahkan nggak boleh sesuatu berlebihan itu memang nggak boleh. Jadi kalau masuk ke dalam masjid, ya masuk ke dalam masjid, pilihlah pakaian yang baik dan pakailah wangi-wangian. Itu perintah. Di dalam masjid tidak boleh terjadi yang namanya perdagangan atau jual beli, nggak boleh. Bahkan di bab saya lupa nih, di kitab ini atau di kitab yang lain ya. Itu salah satunya adalah tidak boleh mengumumkan, ngeri loh, mengumumkan barang hilang. Maka di beberapa masjid itu barang hilang itu ditaruh di dalam etalase di luar masjid. Kecuali di luar waktu ibadah. Ya, di luar waktu ibadah. Kalau orang lagi sholat sunat, handphone siapa yang ketinggalan? Ya. Nah, itu hal-hal demikian sampai dengan dibatasi. Saya lupa di kitab ini atau kitab Al-Kabair ya. Salah satu dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dibahas di situ. Jadi yang kedua, dalam masjid tadi tidak ada yang namanya jual beli. Jadi jangan sampai transaksi Pak dalam masjid. Kalau bukan di masjid itu tidak dibahas secara mendetail. Misalnya saya beri contoh, ketika kita sholat Id, saya kalau lagi khutbahnya di lapangan tuh Pak, tukang balon banyak banget tuh, tukang balon, anak-anak yang ngejar-ngejar. Assalamualaikum, tukang balon datang. Di lapangan masih bisa deh. Kalau dalam masjid nggak boleh. Gimana kalau barangnya tidak ada Ustaz? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang menjadi boleh adalah apabila masjid punya kemaslahatan untuk pembangunan masjid. Misalnya rapat di sini terjadi yang namanya
pembahasan. Udah besok kita nih buat Idul Adha beli sapinya harga 21 juta. Deal ya? Deal 21 juta. Ditentukan tuh harganya. Proses jual belinya nggak di masjid, tapi menentukan dia angkanya, kolektifnya dan lain sebagainya nggak ada masalah. Ya, jadi jangan ada jual beli di dalam masjid. Kalau saya terima telepon, Pak, gimana ya? Saya terima telepon nih, ada tawaran nih, saya kebetulan jual beli rumah nih. Sebaiknya kalau lagi dalam waktu ibadah, apalagi khususnya, keluarlah dia dari masjid. Orang sampingnya ada yang baca Quran, orang di sampingnya ada yang sedang sholat sunnah. Oke, jadi ya 21 aja lah, 21 juta. Oh jangan, keluar dari masjid, ya. Di mana kumpulnya? No, di luar, no, sambil makan yang namanya tempe mendoan. Ada hari ini, masya Allah.